gitu. Tapi kayaknya itu tidak sulit sih. Menurut saya lebih bagus di kampus. Ya. Baik. Berikutnya dari Ibu nih, Widi Astuti, BPTM BRIN. Apakah ada syarat terkait jumlah SDM iptek dari BRIN per proposal? Harus berapa S3? Apakah SDM S3 tersebut boleh menjadi anggota lebih dari satu judul PKR? Nah, kalau periset di BRIN kayaknya mungkin maksimal satu kali ya Pak ya. Karena PKR ini kan kayak full time ya gitu. Jadi sebenarnya ya, jadi kan dia nanti double affiliation kan. Jadi kalau di semua papernya kan dia harus tulis, kalau dia ikut di 3 PKR mau ditulis semua gitu ya. Kayaknya kok agak aneh juga gitu ya. Gitu. Jadi tapi jumlahnya tadi harus 5 ya. Ya, jadi kalau pusat riset di BRI-nya tidak terlalu besar, ya mungkin masih kesulitan pasti ya. Tapi itu sebabnya saya minta ke Bapak Ibu, para periset di BRIN, mau cepat hunting, ya, hunting kandidat. Tahun depan kan kita akan ada 500 posisi, ya, yang sudah mau S3 barangkali ya, atau sudah S3 silakan di hunting, gitu. Ini juga sekaligus untuk memotivasi teman-teman ya, untuk memperkuat diri. Hunting anak-anak baru yang entah dari PMDSU, dari diaspora, dari riset, dari program apa saja ya, yang sudah S3 yang memang mengambil bidang terkait ya, untuk bisa gabung di BRIN tahun depan, atau cari postdoc ya gitu. Kalaupun belum bisa masuk kan bisa di postdoc-kan dulu ya, bisa dibayar tiap bulan kan, lumayan juga kan sebenarnya ya. Jadi paling nggak itu yang bisa mengattract ya, menarik minat mereka untuk gabung di tempat Bapak Ibu. Gitu, harus kerja keras, periset BRIN harus kerja keras. Selanjutnya dari rumah sakit ini, tadi Bapak sudah menyebut-nyebut rumah sakit. Ini dari RSJ Surojo, Magelang. Dari Bapak Eri Surya. Izin bertanya Pak, apakah kolaborasi BRIN hanya dengan perguruan tinggi saja? Bagaimana dengan lembaga-lembaga seperti rumah sakit yang memiliki sumber daya di bidang penelitian kesehatan? Ya, tadi saya lupa itu, rumah sakit boleh ya. Jadi karena kita ingin mendukung riset klinisi juga ya, yang riset untuk kesehatan ya. Gitu. Apalagi kalau itu rumah sakit vertikal pemerintah ya, menurut saya mereka pasti punya sumber daya manusia yang luar biasa ya. Baik, mungkin tadi udah dijawabin, tapi ya nggak usah saya baca saja pertanyaannya. Dari Nana Antarianto, mohon informasi untuk mahasiswa S2 dan S3 yang masuk ke tim penelitian, apakah diberikan beasiswa pendidikan juga? Ya, kami tidak memberikan beasiswa, tapi kami bisa berikan bantuan studi berupa uang pangkal kalau dia baru masuk, atau UKT. Ya, UKT-nya itu kita bayarkan, dan riset asistensi karena dia bekerja di dalam PKR itu kan. Jadi dia bisa kita berikan riset asistensi. Jadi ya sebenarnya jadi mirip-mirip beasiswa ya gitu. Tapi basisnya adalah ini bukan studi, basisnya adalah aktivitas risetnya. Baik, Bapak. Ini berikutnya dari PTM OR PPT dari Bapak Liswi Wisoyo Darmo. Bagaimana kalau PKR ini hanya yang terlibat industri dengan kami dari PTM, dan kami melakukan riset pembuatan retreat ban pesawat, dan saat ini pada taraf proses sertifikasi untuk mendapatkan sertifikat dari Kemenhub agar bisa produksi komersial. Ya, kalau ini tidak masuk kriteria bisa menjadi PKR ya. Kalau ini langsung aja, ini namanya kolaborasi riset dengan industri gitu ya. Jadi tidak perlu jadi PKR kan ya. Gitu. Nah, baik. Selanjutnya dari apa nih, Legina STP, mungkin Bapak nanti sambil dicatat Pak Hotma ya, yang tadi yang poin-poin yang perlu kita adjust tadi ya.
Iya Bapak, ini baru di tengah Pak, pertanyaannya ini masih 80, nah berarti mungkin sekitar 40 lebih nih pertanyaan belum Gak dibacakan apa-apa ini. ya. Apa lebih baik banyak yang nanya kan? Ya, dari Ibu Legida kayak ini. Izin bertanya, pertama, pada poin persyaratan substansi terdapat persyaratan bahwa dari universitas kolaborasi harus memiliki 5 SDM S3. Apakah SDM S3 boleh dari universitas luar negeri dengan PI SDM S3 dari universitas lokal, atau 5 SDM S3 tersebut harus semuanya dari satu universitas kolaborasi? Yang kedua, Nah, industri jadi ya, ya idealnya tadi dari satu kampus gitu, ya, karena kita ingin critical mass-nya itu harus ada gitu ya, ya, supaya dia benar-benar bisa aktif itu idealnya ya gitu. Tapi tadi ada masukan kan, kalau kampusnya beberapa kampus lokal semua ya, tapi ya. sepertinya itu memungkinkan juga sih menurut saya ya gitu. Itu yang akan kami pertimbangkan gitu. Tapi kalau kampus luar negeri tidak bisa dihitung karena dia tidak berada di situ ya gitu, pasti akan menjadi sulit nanti. Jadi Baik. tujuan utama yang tadi saya jelaskan itu akan sulit tercapai lah ya gitu, karena kan bukan hanya status ya yang kita berikan, kita ini pengen mendorong aktivitas realnya gitu ya. Jadi bukan pemberian sertifikat kita itu sebenarnya, sertifikat pusat bukan begitu ya. Ya, Sertifikat itu kan nggak penting, yang penting itu ya. aktivitas realnya yang pengen kita dorong ya. Output ya Pak ya. Output. Ya. Baik. Kemudian pertanyaan keduanya, industri kolaborasi apakah boleh dari luar negeri? Nah, kalau industri kolaborasi itu sebenarnya boleh juga dari luar negeri kalau industrinya ya. Ya. Baik Pak. Kalau industrinya boleh aja. Ya. Mitranya ya, maksudnya mitra industri boleh aja. Betul. Kalau memang ada ya. Karena Kemudian artinya dari nanti lisensinya dengan mitra industri ya. Ya kan? Gitu. Jadi maksud saya teman-teman boleh mengembangkan teknologi kunci yang mungkin industrinya di Indonesia belum ada, itu nggak masalah ya. Justru itu bagus ya gitu, tapi nanti bisa dilisensi untuk diproduksi beneran dengan industri luar negeri, tidak problem. Toh kita dapat lisensinya kan, justru itu ciri negara maju sebenarnya ya gitu. Kalau kita mampu menjual kekayaan intelektual ya. Kemudian dari Teknik Kimia ITERA, Andri Sanjaya. Assalamualaikum Pak Handoko. Ingin bertanya, bagaimana alur dari pengajuan kerjasama dengan BRIN? Nah ini kerjasama ini macam-macam. Kalau kerjasama secara umum bisa dengan Pak Meko. Ya, tapi kalau ingin memanfaatkan berbagai skema yang sudah dilansir sejak 2 hari lalu, ya itu tinggal ikuti aja yang online itu dari masing-masing ya, masing-masing skema begitu. Ya, tapi kalau kerjasama umum itu silakan ya. Nanti bisa sampaikan ke Pak Rektor ya, Mas Mitra Jamal. Baik. Era kan iya. Nah, ini sebetulnya pertanyaannya berulang, tapi ya nggak apa-apa lah. Minimal saya bacakan siapa yang nanyanya. Widi Astuti, BPTM BRIN. Terkait persyaratan SDM dari perguruan tinggi, berapa banyak jumlah minimal SDM S3-nya? 5 ya, betul. Ya, 5 dari kampus, 5 dari BRIN. Kemudian dari Adeyos. Kenapa 5 ya? Nanti keluar pribonnya Pak. Kalau bahas angka. Kemudian dari Dr. Adeyoska, bagaimana alur pengajuan penelitian dari rumah sakit ya, RS atau dari unit riset dalam institusi rumah sakit? Kalau ini tergantung skema. Kalau pengajuan kemarin yang punya Pak Otma itu pendanaan riset ya, misalnya yang PRN gitu, ya tinggal ikuti aja. Kita tidak peduli kok itu mau dari rumah sakit, dari kampus atau campuran atau dari industri boleh itu. Ya, itu terbuka untuk semuanya. Tidak ada bedanya. Gitu. Ini berikutnya pertanyaannya menarik. Jadi tidak ditulis namanya ini Pak. Apa keuntungan bagi pegawai BRIN kalau tidak ada honor tambahan? No, riset itu apa tujuannya? Ya kan, dia kan harus meningkatkan rekam jejaknya, gitu. Jadi kalau rekam jejaknya makin bagus, ya kan, dia bisa mendapatkan banyak hal yang lain, termasuk berbagai research grant, gitu ya.
Dan itu yang menjadi indikator kinerja dari periset BRIN loh ya. Kalau enggak kan saya Kalau dapat potong. lisensi Pak, luar biasa Kalau kan. ya keuntungannya nggak dipotong buktinya kan gitu. Iya, Yang kedua, betul. kalau dapat lisensi kan dapat 40% ya. Gitu. Jadi ya apa itu. Jadi kita tidak ingin mendidik orang jadi mencari keuntungan dari honor gitu ya. Itu bukan mental periset ya. Baik. Eh, Selanjutnya dari Gerard IT, nggak tahu nih nama atau apa saya nggak ngerti. PRF BRIN. Apakah boleh bekerja sama dengan lebih dari satu universitas? Boleh. Tadi kan saya Ya, tulis bisa satu pusat riset itu punya apa kolaborasi dengan 2-3 PKR baik. selama memang ya kalau PRF ini fisika ya pusat riset fisika kan wah orangnya kan hebat-hebat dia bisa banyak itu pasti ya di pusat riset fisika kan nyari yang S2 aja susah kan sekarang Iya. semua kan S3 ya pasti bisa banyak ya terserah bisa banyak gitu. Tapi satu orang hanya bisa satu ya Pak Otma ya. Itu tolong dicatat ya. Satu orang BRIN loh ya. Hanya bisa satu ya. Yang kampus juga begitu ya. Kemudian dari Bapak Tribudi, apakah ada persyaratan universitasnya? Harus akreditasi tertentu atau bisa semua universitas? Ya, kita nggak ngelihat status universitas, kita lihat rekam jejak Bapak Ibu saja yang terlibat. Jadi mau universitas apa nggak peduli, yang penting rekam jejak Bapak Ibu keren. Nah, ya. Mantap. Baik, dari Ibu Tri ini Nuring Tias dari Prodi S3 Bioteknologi. Saya bertanya sebagai Kaprodi S3 Bioteknologi yang sudah terakreditasi unggul. Pertanyaan kami, untuk kolaborasi pengadaan by research study dengan BRIN, apakah bisa langsung secara umum dengan BRIN atau harus spesifik pada masing-masing pusat riset? Ini maksudnya apa ya? Maksudnya yang S2 S3 by riset gitu ya? Maksudnya. Kayaknya sih Pak, karena pertanyaannya ya, gitu ya, ya, kalau itu maksudnya itu apa bisa langsung dengan apa itu cukup langsung daftar, tidak perlu ada kerjasama sebenarnya. Bisa masing-masing personilnya ya langsung daftar gitu. Tetapi tempat universitas afiliasi bukan afiliasi apa programnya yang punya program studinya itu yang sudah bermitra dengan BRIN. Ya. Kalau di Indonesia itu yang PTNBH semua ya, gitu. Seingat saya semua PTNBH sudah ya, gitu. Jadi silakan cari syaratnya juga simpel asal sudah diterima baik program S2 maupun S3, tapi yang harus yang by riset ya di kampus itu, gitu misalnya di UGM atau di UNER atau apa gitu ya, yang memang pilihannya itu by riset gitu ya, ada pasti, gitu, bukan yang reguler ya. Yang berikutnya lebih teknis ini Pak sebetulnya dari Topik A. Setianto. Mohon bisa diberikan template proposalnya yang akan disampaikan oleh universitas. Lebih teknisnya ini ya. Ya, itu nanti mungkin dari Pak Hotma bisa, ya dari online ada kayak Pak Hotma ya. Ya, ini berikutnya dari Bu Atin Priyanti, Balitbangtan. Sangat bagus skema PKR ini, dapat sebagai embrio dari proses hilirisasi dari invent hasil riset. Pertanyaannya, apakah dapat dikolaborasikan dengan skema PRN yang ditanggung-jawabi oleh perguruan tinggi yang juga menghasilkan output atau prototipe yang saat ini masih sangat minimal mitra industrinya? Kemudian, apakah target output akhir yang terukur dari PKR ini? Terima kasih. Ya, kalau apa target outputnya tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi kita sangat apa orientasi output ya, jadi ya pasti terukur gitu ya, karena jelas kan gitu termasuk lisensi kalau untuk PKR industri ya, gitu. Jadi nah ini tentu PKR itu bisa mengajukan ke skema pendanaan riset PRN juga bisa ya, gitu ya. Jadi bisa saja untuk sesuatu nggak tahu mungkin yang terkait tapi spesifik gitu ya, lebih spesifik lagi misalnya silakan saja. Baik, kemudian dari ORTN, Nur Rahmah. 2 hari yang lalu, PRTKMR
dari ORTN menyelenggarakan FGD terkait pencitraan berbasis teknologi nuklir. Salah satu peserta dari kalangan akademis menyampaikan bahwa saat ini Indonesia belum ada satupun fasilitas pencitraan berbasis nuklir untuk hewan coba. Kira-kira fasilitas ini bisa tidak ya diwujudkan di Indonesia? Oh ya, silakan kalau mau meriset itu ya. Silakan. Tapi kalau citra untuk hewan, setahu saya sudah ada di Cipinang ya, gitu. Karena mereka kan ada semacam apa itu namanya MRI ya, MRI untuk hewan. Jadi bisa lihat dalamannya hewan gitu. Ya, tapi memang tidak berbasis nuklir ya. Ya apa saja sebenarnya nggak masalah kan. Ya. Kemudian dari Pak Satria Mandala tell you, apa syarat untuk menjadi pusat kolaborasi riset? Di mana informasi detailnya bisa kami dapatkan Universitas Telkom Satria. Oh ini di websitenya Pak Hotma, pendanaan-risnov.brin.go.id ya, gitu. Di situ ada ya, silakan nanti dicek. Ini pertanyaan berulang tapi saya baca aja lah. Dari Abdul Halim, kolaborasi risetnya apakah bisa dari beberapa perguruan tinggi atau hanya satu perguruan? Ya ini bisa tadi ya, asal lokal ya. Tapi ya lihat kasusnya ya, lihat topiknya dulu. Kalau tadi matematika, IT gitu ya, jauh-jauhan juga nggak apa-apa mungkin ya. Kita lihat kasus per kasus ya nanti. Ya, berikutnya sudah jelas tapi kayaknya perlu diperjelas saja ini Pak. Dari Kristiono Utomo, bisa diajukan individu ataukah harus lewat perguruan tinggi? Oh, yang mengajukan tetap ketua tim, gitu. Tapi ada surat surat dukungan atau begitu ya Pak Hotma ya nanti ya. Gitu dari perguruan tingginya. Baik. Ini berikutnya kayaknya dokter nih, Ade Yoska, dokter ya. Apakah pengajuan riset disertakan lampiran pengajuan anggaran atau anggaran diproses dari BRIN jadi peneliti hanya mengajukan draft protokolnya saja? Ini untuk apa ya? Ini kayaknya uji klinis. Uji klinis ya. Kayaknya ya. Kalau uji klinis hanya kandidatnya saja ya. Karena nanti yang melakukan uji klinis kan tim yang berbeda ya, yang difasilitasi oleh BRIN ya. Bukan periset itu nunggu aja. Kemudian dari Puslitbang Stem Cell, apakah ada pihak yang membantu untuk menghubungkan antara perguruan tinggi dengan PR BRIN, ataukah dari perguruan tinggi sendiri mencari? Oh ya, ini yang saya sampaikan ya. Jadi kolaborasi itu basisnya interaksi manusia. Ya, jadi ya bukan institusi. Jadi Bapak Ibu harus banyak berinteraksi sesama komunitas sebidang sekepakaran. Itu basisnya ya. Gitu. Kalau tidak ada kecocokan di individu mau dibuat kayak apa percuma. Gitu ya. Jadi makanya institusi itu kita belakangan. Yang pertama itu yang kita dorong adalah manusianya, karena kolaborasi itu manusia bukan institusi ya yang kolaborasi gitu. Jadi silakan cari ya, kan bisa di mana-mana. Kalau orang sekepakaran ya pasti sudah tahu kan komunitasnya ya. Komunitas yang sama soalnya pasti sudah mengenal teman-temannya. Iya, pasti harus kenal lah. Kalau tidak kenal ada juga. Betul. Kemudian dari Bapak Tribudi, apakah bisa riset dengan tema mengangkat potensi tanaman pangan lokal yang spesifik dengan keunggulan spesifik daerah? Bisa aja, bisa. Ya. Tapi ini kayaknya juga sama ini Pak, dari Dokter Ade Yoska. Ini juga berkaitan tadi ya, ini uji klinis ya. Apakah mengajukan proses multisenter atau terpusat center saja? Bisa. Kan kita ada MCCT kan, multicenter clinical trial ya. Kemudian dari Pak Suryadi, Pusat Riset Biologi, apakah pusat kolaborasi riset boleh terdiri dari NGO internasional yang ada di Indonesia, universitas, dan tentunya peneliti BRIN? Ya kalau ada anggota dari NGO ya boleh-boleh aja kalau mau itu, tapi tidak bisa masuk di jumlah tadi ya. Gitu ya, karena kampus ini penting karena kita tujuannya mendidik mahasiswa baru. Bagaimana mempercepat jumlah S3, mempercepat
peningkatan jumlah mahasiswa pasca dibandingkan S1 ya, kita kan masih sangat rendah sekali gitu. Dan kalau rendah itu artinya risetnya pasti rendah gitu. Secara nasional ya gitu. Nah, itu yang kita ingin dorong ya. Berikutnya Wisnu Ari Adibrin. Apakah pusat riset kolaborasi ini ada keterkaitannya dengan pusat unggulan IPTEK yang dulu pernah ditelurkan oleh Ristek Dikti? Dan bagaimana apabila PUI itu bisa dilanjutkan menjadi PKR? Karena outputnya sepertinya hampir sama dengan PUI. Ya, jadi harapan kami seperti itu, karena ini upgrade sebenarnya gitu. Jadi yang PUI itu mestinya bisa jadi kandidat PKR gitu ya, karena PKR ini upgrade dari PUI. Tapi PUI itu kan lebih ke pemberian label, ya kan, pemberian label. Nah, kami tidak memberi label. Ya terserah mau itu dianggap label atau apa, nggak masalah gitu. Tapi yang penting bukan labelnya, yang penting itu adalah aktivitasnya. Makanya basis kita adalah evaluasi itu dari murni output, tidak ada yang lain gitu. Tidak ada harus akreditasi, harus ini, nggak ada. Pokoknya output selama kontrak itu. Karena yang kita pentingkan ya memang kita perlukan ya output itu saja kan sebenarnya, bukan label kan ya. Jadi tapi secara umum mestinya PUI itu bisa menjadi kandidat PKR yang bagus ya, mestinya gitu. Nah, nanti kita lihat gitu ya, berapa dari PUI yang bisa masuk gitu ya. Baik, berikutnya sebenarnya nggak terkait ini Pak. Tapi karena berkesempatan berdialog langsung dengan Pak Kepala, ya udah saya bacakan aja lah. Dari Ahmad Paduli, izin bertanya, saya Ahmad Paduli dari ORIPT Telimek. Saya sedang membimbing pelajar PhD yang risetnya spesifik dan sepengetahuan saya laboratorium yang disebut simulator surya yang tidak dimiliki oleh BRIN atau universitas di Indonesia. Apakah BRIN bersedia untuk membuat simulator surya tersebut? Jika mahasiswa tersebut risetnya dilakukan di luar negeri, apakah BRIN bersedia membiayainya sebagai riset asisten? Ya, kalau masa pembiayaan ke luar negeri kita tidak bisa, ya tidak bisa, karena memang kita mendorong melakukan risetnya di dalam negeri. Nah, tapi kalau peralatan itu tidak ada, jadi kan saya sampaikan nih, kita sebenarnya siap mengakomodasi kalau ada peralatan yang memang diperlukan, ya, dan belum ada. Tetapi tentu tidak semua begitu saja kita adakan, karena kita harus melihat juga tingkat utilisasinya, gitu ya. Jadi kalau hanya akan dipakai 3 hari, 13 hari dalam setahun, ya ngapain kita adakan, gitu loh ya. Jadi lebih baik pakai yang ada di luar begitu. Nah, tapi kalau mau keluar ya otomatis lebih baik cari kolaborator dari luar, gitu ya. Ya supaya bisa saling support, ya kan. Nah, kita tidak punya mekanisme belum sadakan skema untuk bisa keluar. Karena apa? Karena yang kita prioritaskan sekarang justru orang luar untuk datang ke Indonesia. Gitu. Nah, yang saya bisa ajarkan di sini ya strateginya gitu. Kasih itu profesor itu atau siapa nih, Prof bisa jadi visiting profesor di Indonesia nih, silakan datang ya 5 bulan 6 bulan, terus malah bisa ditambahi postdoc sama Pak Hotma kan, bisa bawa postdocnya juga gitu. Nah, tapi gantinya teman saya dibiayai dong ini ke sana gitu. Nah, gitu. Gitu. Dan itu pasti bisa. Gitu ya. Gitu. Ya. Tambahan sedikit Aju. Silakan. Untuk simulator surya itu ada di laboratorium di ORPPT di Serpong, Bapak. Di Serpong ada ya? Oh, ya, kan belum tahu kan. Dengan sel surya itu ada di sana. Jadi hanya tinggal apakah speknya sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Tapi silakan hubungi ini dari teman-teman IPT Telimek ya, silakan hubungi ORPPT di bagus itu. Di laboratorium PPT untuk uji sel surya di Serpong, silakan. Baik, ini kayak jawabannya singkat saja Pak. Ini Pak dari Didin Mujahidin. Bagaimana kalau diperlukan instrumen tertentu yang diperlukan untuk running penelitian yang kebetulan di Indonesia belum ada?
Ya kalau memang itu dianggap perlu dan potensi utilisasinya cukup ada, kita belikan, gitu. Jadi itu akan dibelikan deputi infrastruktur. Gitu. Makanya dari semua usulan, termasuk proposal riset dan sebagainya, kan semua diminta tuh menuliskan apa ini namanya infrastruktur riset yang diperlukan ya. Nah itu akan kita cek itu mana yang belum ada, gitu. Baik, ini Dokter Adeyo sekali rajin sekali bertanya, tapi pertanyaannya agak sesuai dengan tema. Tapi ya sudah saya baca. Apakah bentuk riset pengajuan dalam tim atau bisa individu? Dan timnya ditentukan oleh PI atau tim ditentukan oleh BRIN? Saya tidak tahu nih yang terkaitan dengan apa ini. Ya kalau bentuk PKR ya otomatis pasti satu tim lah ya. Kalau enggak terus ngapain bentuk bersatu jadi tim ya. Gitu. Ya mestinya secara natural itu pasti mau kerja bareng kan. Ya. Baik. Gitu. Berikutnya Kristiono Utomo, apakah hanya bisa diajukan oleh pusat studi yang sudah ada, pusat studi perguruan tinggi yang sudah ada, atau bisa dari sama sekali baru? Jadi misalkan di PT yang belum ada pusat studinya. Ya, tidak perlu harus ada. Ya, bisa bikin baru. Ya. Ini di TB Bapak Editri Baskoro kali ini, Pak. Terima kasih atas penjelasan tentang program pusat kolaborasi riset, sangat menarik sekali. Kami dari udah tadi. Ini sama tadi. Tadi ya sudah. Kemudian dari Nanang Fakhrudin, apakah lokasi penelitian di laboratorium di perguruan tinggi atau harus di laboratorium yang di bawah BRIN? Berapa jumlah batasan mahasiswa yang harus dilibatkan dan apakah ada pagu penelitian? Ya, kalau di perguruan tingginya ada labnya ya boleh-boleh aja di situ gitu. Tapi kalau tidak ada ya di yang ada di pusat riset di BRIN gitu ya. Nah, kalau jumlah mahasiswa tadi saya tulis minimal 5 gitu ya. Minimal 5 gitu. Jadi tetapi kita tidak memberikan alokasi anggaran sesuai jumlah mahasiswa, tidak begitu ya. Jadi nanti akan kita lihat dari kasus per kasus gitu, karena kan tentu misalnya ada bidang-bidang riset yang tidak begitu perlu beli bahan, beli itu ya tentu kan tidak bisa disamakan dengan yang bidang riset yang perlu bahan yang mahal ya misalnya. Itu akan dilihat kasus per kasus nanti ya. Baik Bapak, izin Bapak, ini pertanyaan masih banyak tapi panitia sudah menyodorkan waktu. Saya sih belum tahu sih membacakan pertanyaan. Apakah Bapak jawab pertanyaan? Tapi bisa dilanjut langsung ke Pak Hotmar nanti. Baik, kita sampai berikan waktu berapa menit lagi Bapak sebaiknya? Atau gimana? Katanya 11.30 ya Pak Mega. Iya, betul. Ya udah mungkin bisa di sini dulu nggak apa-apa. Baik, satu pertanyaan terakhir lah kalau begitu. Mohon izin. Dari Ari Ruhianto, apakah institusi yang mendaftar untuk PKR pada saat yang sama juga dapat mendaftar skema riset parent? Boleh. Baik, itu pertanyaan terakhir dan kabar gembira, artinya PKR juga bisa digabungkan dengan skema pendanaan dari yang lain. Baik, terima kasih Bapak telah berkenan untuk menjawab sebagian besar pertanyaan dan mohon maaf kepada para peserta yang bertanya tapi belum berkesempatan dijawab langsung oleh Bapak Kepala BRIN. Nanti silakan berkoordinasi dengan tim sekretariat dari fasilitasi pendanaan. Terima kasih semuanya atas perhatiannya, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Bapak Juhartono atas moderasinya. Terima kasih juga kepada Bapak Kepala BRIN atas paparan dan sesi tanya jawabnya. Terima kasih juga kepada Bapak Mego Pinandito dan Bapak Hotmatua Daulay. Selanjutnya, apakah ada yang ingin disampaikan Bapak PLT Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi, Bapak Mego Pinandito? Kami silakan. Pak Mego double sepertinya Mbak. Jika tidak ada, kemudian dari Bapak PLT Direktur Pendanaan Riset dan Inovasi, Bapak Bapak Hotmatua Daulay, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Bapak Kepala BRIN, Pak Handoko, dan juga
Pak PLT Deputi Fasilitasi Pemanfaatan Riset dan Inovasi Pak Mego. Menurut saya tadi Pak Kepala sudah menjelaskan sangat detail sekali ya. Tinggal juga Bapak Ibu sekalian kita minta untuk melihat website kita ya, https://pendanaan risnov.brin.go.id untuk segera mendaftarkan diri ya, untuk segera mendaftarkan diri. Walaupun sebenarnya ini kita buka sepanjang tahun ya, tetapi kan terbatas juga pendanaannya. Jadi begitu pendanaannya habis, ya berarti kita tutup gitu. Bisa jadi hanya satu kali seleksi atau dua kali seleksi gitu. Karena ini sangat menarik sekali dengan tadi kita lihat banyak sekali pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Kepala ya. Tentu ini merupakan semangat yang luar biasa ya. Sampai sekarang juga yang mendengarkan masih lebih daripada 700 orang. Ya, Nanti saya tambahi Pak Hotma kalau Iya, bisa. iya, iya. Oh gitu Pak ya. Ya, nah ini kabar gembira juga ini. Ya, kalau kurang nanti ditambahi lagi pendanaannya. Jadi silakan Bapak Ibu sekalian untuk mendaftarkan diri segera. Apakah dari pihak BRIN nanti yang periset BRIN untuk berkoordinasi dengan orang-orang atau riset-riset atau dosen-dosen di kampus ataupun di rumah sakit ya, ini silahkan, ataupun kebalikannya dari perguruan tinggi atau kampus dengan rumah sakit berkoordinasi dengan BRIN ya, untuk riset BRIN untuk segera melakukan kolaborasi riset ini dan segera memasukkan proposalnya. Deadline kita adalah tanggal 26 Desember ini ya, untuk seleksi 27 sampai 29, dan insya Allah di Januari awal sudah bisa kita tetapkan, dan kemudian nanti akan segera kita buka lagi periode keduanya ya. Karena itu silahkan Bapak Ibu sekalian untuk segera berkoordinasi, berkonsolidasi ya, dan memasukkan proposal ke dalam website kami. Demikian mungkin Pak Bu Moderator, Pak Kepala ya, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Hotmatua Daulay. Selanjutnya pada sesi penghujung acara ini kami informasikan kembali bahwa siang nanti akan ada webinar lagi pada pukul 13.00 terkait PRN dan COVID-19, serta esok hari terkait perusahaan pemula berbasis riset yang akan dimulai pada pukul 10 pagi dan akuisisi pengetahuan lokal pada siang harinya pukul 13.00. Di mana semua link Zoom-nya telah kami sharing pada website kami http://pendanaan-risnov.brin.go.id. Silakan Bapak dan Ibu dapat mengunjungi website tersebut untuk link Zoom webinar series berikutnya. Baik Bapak dan Ibu, dengan ini berakhir sudah acara webinar kita, webinar fasilitasi dan pendanaan riset dan inovasi pada sesi pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah pengucapan, ada salah tutur kata yang kurang berkenan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Terima kasih, Semua Pak sehat Kepala. selalu. Amin. Semangat ya. Ya.